Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil diskusi formulasi sediaan semi-solid bahan alam. Dengan anggota kelompok, yang pertama Alia Permata Asmarani, yang kedua Anik Jauh Harunisa, yang ketiga Anissa Alfi Mahmudah, dan yang terakhir Kore Erfadila Widiarsari. Tujuan yaitu mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan semi-solid salep dari bahan alam beserta evaluasi sediaannya. Pesan dari salep atau unguenta merupakan sediaan semi-solid yang dimaksudkan untuk aplikasi eksternal pada kulit atau selaput lendir. Sediaan unguenta mengandung kadar air kurang dari 20% atau volatil dan basis hidrokarbon lebih dari 50%. USP 2009. Basis hidrokarbon ini digunakan terutama untuk efek yang lama dan untuk obat-obatan yang terhidrolisis pesat, sebab lebih stabil dalam basis hidrokarbon daripada di basis air. USP 2009. Temulawak atau Curcuma santoriza adalah salah satu dari berbagai jenis tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan. Temulawak atau Curcuma santoriza mempunyai banyak khasiat. Salah satu khasiat temulawak adalah dapat mengobati jerawat. Temulawak mengandung fraksi patih, kurkuminoid, dan minyak atsiri. Kurkuminoid pada temulawak terdiri dari kurkumin dan desmetoxikurkumin. Kandungan kurkumin pada rimpang temulawak berkhasiat menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida darah sebagai antibakteria serta mencegah terjadinya pelemakan dalam sel-sel hati dan sebagai antioksidan penangkal senyawa-senyawa radikal bebas yang berbahaya. Yasni 1993. Minyak atsiri pada temulawak juga berkhasiat fungistatik pada beberapa jenis jamur dan beberapa mikroba. Dari Marta 2002. Dalam pembuatan salep harus diperhatikan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama pemberian tidak boleh tengik. Yang kedua, kadar, kecuali dinyatakan lain, dan untuk salep yang mengandung obat keras atau obat narkotik, kadar bahan obat adalah 10%. Yang ketiga, dasar salep, kecuali dinyatakan lain. Sebagai bahan dasar salep atau basis salep digunakan vaselin putih atau vaselin album. Tergantung dari sifat bahan obat dan tujuan pemakaian salep, dapat dipilih beberapa bahan dasar salep. Menurut konsistensinya, salep dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, unguenta. Salep mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa, tetapi mudah diolesi tanpa memakai tenaga. Selanjutnya ada krim. Sediaannya sangat padat, berupa emulsi kental, mengandung tidak kurang dari 60% air. Mudah diserap kulit, suatu tipe yang mudah dicuci dengan air. Selanjutnya ada serata. Salep berlemak yang mengandung persentase lilin atau wax yang tinggi sehingga konsistensi lebih keras, Ceratum labiale. Selanjutnya ada pasta. Salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat serbuk, suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi. Selanjutnya ada golones atau spumai atau jelly. Salep yang lebih halus, umumnya cair dan sedikit mengandung atau tanpa mukosa. Sebagai pelicin atau basis, biasanya terdiri atas campuran sederhana dari minyak dan lemak dengan titik lebur rendah. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah mortir stamper, water bath, cawan porselen, viskometer, obyek gelas, cawan petri, dan pH universal. Untuk bahannya, ekstrak rimpang temulawak, adap selanae, dan vaselin album. Untuk formulanya, ada resep ekstrak rimpang temulawak 1 gram, adap selanae 2,85 gram, vaselin album 16,15 gram, Miscovac unguenta 20 gram. Cara kerja, timbang masing-masing bahan sesuai dengan formula. Masing-masing bahan dimasukkan ke dalam cawan porselen, dileburkan di atas hot plate dengan suhu 60 derajat Celcius, dan diaduk dengan kecepatan yang konstan. Selanjutnya, diangkat dan diaduk sampai terbentuk massa salep, dan lakukan pengujian salep.
Evaluasi sediaan salep. Yang pertama adalah evaluasi organoleptis. Dilakukan pemeriksaan warna dengan hasil kuning kecoklatan, kemudian bau menghasilkan bau khas temulawak, lalu konsistensi yang didapatkan adalah kental dan lengket, kemudian homogenitas, hasil yang didapatkan cukup homogen. Uji yang kedua adalah uji daya lekat. Dilakukan 3 kali replikasi dengan bobot 250 gram dengan beban 1 kg, mendapatkan waktu objek lepas untuk replikasi pertama 3,58 detik, replikasi kedua 3,72 detik, dan replikasi ketiga adalah 3,14 detik. Berikutnya uji daya sebar. Berikut ini merupakan tabel hasil uji daya sebar dilakukan dalam 3 kali replikasi. Kemudian ada uji pH, yaitu pH salep yang didapatkan adalah 5. Pembahasan. Saat ini masih banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kosmetika tradisional. Meski penggunaannya sedikit rumit, namun lebih aman untuk kesehatan kulit. Banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan maupun kecantikan. Pada praktikum kali ini, pembuatan sediaan salep menggunakan ekstrak dari rimpang temulawak sebagai zat aktifnya. Temulawak dapat digunakan sebagai salah satu opsi untuk penyembuhan masalah kulit, yaitu jerawat. Pembuatan salep. Pada pembuatan sediaan salep, hal pertama yang dilakukan adalah membuat formulasi dari sediaan, yaitu dengan menggunakan ekstrak dari rimpang temulawak sebagai zat aktifnya, dengan basis salep, vaselin album, dan bahan chemikat adepslanite. Semua bahan kemudian ditimbang berdasarkan formulasi yang telah ditentukan, dan diletakkan ke dalam cawan porselen, kemudian dileburkan di atas hot plate dengan suhu 60 derajat Celcius, dan diaduk dengan kecepatan konstan. Apabila semua bahan telah melebur, semua bahan diaduk hingga terbentuk massa salep yang baik. Selanjutnya diadakan pengujian salep. Salep yang telah dibuat kali ini terjadi beberapa kesalahan, seperti pada proses peleburan ekstrak rimpang temulawak, ekstrak tidak melebur dan justru mengeras. Hal ini yang menyebabkan homogenitas salep mengalami beberapa ketidakhomogenan. B. Evaluasi sediaan salep. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak secara organoleptis terlihat berbentuk sediaan setengah padat. Warna sediaan kuning kecoklatan karena merupakan warna alami dari rimpang temulawak, serta bau sediaan berbau khas temulawak. Salep memiliki konsistensi yang baik, yaitu kental dan lengket. Hasil uji homogenitas menunjukkan susunan yang cukup homogen. Hal ini dikarenakan pada bagian atas, tengah, dan bawah sediaan terjadi penyebaran partikel secara merata, namun terdapat beberapa ekstrak yang kurang terdispensi sempurna. Maka dari itu, salep dikatakan cukup homogen. Adapun syarat sediaan yang baik adalah homogen, SNI 1996. Sediaan yang homogen akan memberikan hasil yang baik karena bahan obat terdispensi dalam bahan dasarnya secara merata, sehingga dalam setiap bagian sediaan mengandung bahan obat yang jumlahnya sama. Daya lekat menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh salep untuk melekat di kulit. Astuti et al. 2010. Daya melekat semakin besar, maka waktu kontak salep dengan kulit semakin lama, sehingga absorpsi obat melalui kulit semakin besar. Daya lekat dipengaruhi oleh viskositas. Hubungan daya lekat dan viskositas adalah berbanding lurus. Semakin kecil viskositas, maka daya lekat salep akan semakin kecil. Hasil uji daya salep pada ketiga replikasi menunjukkan rata-rata kemampuan melekat salep adalah 3,48 detik atau sekitar 0,0058 menit. Adapun syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, sediaan ini belum memenuhi syarat daya lekat. Semakin lama salep melekat pada kulit, maka efek yang ditimbulkan juga semakin besar. Salep dikatakan baik jika daya lekatnya itu besar pada tempat yang diobati, misal kulit, karena obat tidak mudah lepas sehingga dapat meningkatkan efek yang diinginkan. B. Evaluasi. Uji daya sebar dilakukan untuk melihat salep dapat menyebar dengan baik atau tidak
dan mengetahui kelunakan massa salep sehingga dapat dilihat kemudahan pengolesan sediaan ke kulit dari Chetri et al. 2010. Berdasarkan hasil uji daya sebar menunjukkan diameter penyebaran salep setelah ditutupi dengan kaca adalah rata-rata dari ketiga replikasi yaitu 2,7 cm. Dilakukan pengujian hingga salep diberi beban 30 gram. Pada ketiga replikasi, diameter rata-rata salep sebesar 3,65 cm. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. Maka, berdasarkan hasil uji daya sebar pada sediaan dapat dikatakan bahwa sediaan sudah memenuhi persyaratan daya sebar yang baik. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Viskositas suatu kesediaan berpengaruh pada luas penyebarannya. Semakin rendah viskositas suatu sediaan, maka penyebaran akan semakin besar, sehingga kontak antara obat dengan kulit semakin luas dan absorpsi obat ke kulit akan semakin cepat. Dari Mauli Daniar dan kawan-kawan 2011. Berdasarkan hasil pengujian diketahui pH sediaan yaitu 5. pH tersebut memenuhi persyaratan pH sediaan topikal yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kulit yang normal memiliki pH antara 4,5 sampai 6,5 sehingga sediaan topikal harus memiliki pH yang sama dengan pH normal kulit tersebut. Kesesuaian pH kulit dengan pH sediaan topikal mempengaruhi penerimaan kulit terhadap sediaan. Sediaan topikal yang ideal adalah tidak mengiritasi kulit. Kemungkinan iritasi kulit akan besar apabila sediaan terlalu asam atau terlalu basah. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum ini yaitu sediaan salep ekstrak rimpang temulawak memenuhi syarat sifat fisik salep yang meliputi uji organoleptis, uji lekat, dan uji pH. Tidak memenuhi syarat fisik sediaan salep pada uji homogenitas dan uji daya sebar. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan pada pembuatan laporan salep. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih.